Baik, kembali lagi bersama saya di Mat Santi Channel. Oke, selanjutnya untuk bersama saya di bab 3 khusus di kelas 10 sudah saya bahas terkait beberapa cara pada mencari SPLDV ya. Nah, sekarang saya review dulu sebelum beranjak ke bab 3 part kedua. Nah, coba perhatikan sama-sama. Untuk review bab 3 part pertama terkait SPLDV, yaitu sistem bersama linear dua variabel. Nah, di sini kemarin sudah saya bahas ada 3 metode. Pertama metode eliminasi, substitusi, kemudian gabungan. Saya review kembali apa itu SPLDV dengan metode eliminasi. Jadi, untuk mencari penyelesaian dari SPLDV dengan metode eliminasi itu dengan menghilangkan salah satu variabel untuk menentukan nilai variabel lain. Maksudnya, misalkan mau menghilangkan variabel X atau salah satu variabel yaitu variabel X, maka untuk menentukan nilai variabel lain atau variabel Y, kalian bisa mendapatkan nilai Y jika kalian menghilangkan variabel X. Begitupun sebaliknya, kalau menghilangkan variabel Y, maka variabel lain atau variabel X akan ditemukan. Itu dengan cara metode eliminasi, dikurangi atau ditambah jika variabel yang dihilangkan itu operasinya tidak sama atau berbeda, plus sama minus, maka eliminasinya menggunakan plus. Kalau di situ positif, maka eliminasinya menggunakan minus, dikurangi agar hilang, gitu ya. Pokoknya salah satu variabel dihilangkan, maka kalian akan mendapatkan variabel lain, nilai dari variabel lain. Nah, sekarang apa sih metode substitusi? Kemarin untuk metode substitusi itu nama lainnya adalah menggantikan. Di sini menggantikan nilai dari salah satu variabel ke dalam persamaan untuk menentukan nilai dari variabel lain. Jadi, misalkan mau menggantikan salah satu variabel yaitu variabel X. Kalian sudah mencari variabel X dalam bentuk persamaan. Kemudian masukkan ke dalam persamaan lain, entah itu persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3, dan seterusnya, salah satu persamaan. Kemudian kalian akan mendapatkan nilai dari variabel lain, yaitu variabel Y, gitu ya. Jadi gantikan X ke persamaan, maka kalian akan mendapatkan nilai dari variabel Y. Itu adalah metode substitusi. Untuk contohnya bisa di-review di materi sebelumnya. Sekarang untuk SPLDV metode gabungan, itu cara penyelesaiannya dengan menggabungkan metode eliminasi lanjut disubstitusikan. Dihilangkan variabel X, dapat nilai Y-nya, kemudian gantikan Y-nya itu ke dalam persamaan, salah satu persamaan. Boleh persamaan pertamaan juga bisa, persamaan kedua juga bisa, dan seterusnya, baru nanti akan mendapatkan variabel lain, gitu ya. Nah, ini review sebentar untuk bab 3 part 1-nya. Sekarang kita masuk ke bab 3 part 2. Masih di SPLDV dan SPLTV tentunya, karena materi bab 3 adalah terkait SPLDV dan SPLTV. SPLDV ada sih metode keempatnya. Apa itu? SPLDV dengan metode grafik. Nanti kalian harus memperhatikan dalam menentukan titik potong pada gambar grafik tersebut, karena sama dengan mencari penyelesaian dari dua variabel dalam sistem persamaannya. Jadi, dalam sistem persamaan, jika variabelnya X, Y, kalian disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari nilai X dan Y, maka titik potong pada gambar grafik tersebutlah merupakan penyelesaiannya. Gitu ya. Selanjutnya, saya akan bahas tentang SPLTV metode eliminasi. Jadi nanti ada banyak sekali penyelesaian untuk SPLTV. SPLTV itu apa? Sistem bersama linear 3 variabel.
Nah, saya ingatkan kembali, saya tegaskan kembali bahwa arti eliminasi adalah menghilangkan salah satu peubah atau variabel untuk mencari penyelesaiannya. Kita langsung ke contohnya saja. Pembahasan jangan lupa untuk dicatat. Di sini bab 3 part 2 saya lebih ke SPLDV dengan metode grafik. Selanjutnya mencari SPLTV. Ini saya lanjutkan yang keempat ya. Kemarin 1, 2, 3 nya adalah SPLDV dengan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Yang keempat adalah SPLDV dengan metode grafik. Contohnya masih sama, persamaan 1 dan 2 nya. Kita mulai dari persamaan 1 dulu boleh, persamaan 2 boleh. Persamaan 1 dulu kita perhatikan. Di sini persamaan satunya adalah 4x plus 2y sama dengan 8. Pertama, buat tabel kolom x, y, titik x, y. Di sini wajib jika x 0, jika y 0. Jika x 0, jika y 0. Jika x 0, maka y berapa? Cari di sini. Ini oret-oretannya. X-nya 0, maka dari persamaan 1 4x plus 2y sama dengan 8, berarti 4 kali x-nya 0, berarti 4 kali 0 ditambah 2y sama dengan 8, maka y-nya adalah 8 bagi 2, 4. Jika y-nya 0, x-nya berapa? Cari. Y sama dengan 0, maka persamaan 1 tulis y-nya sama dengan 0, berarti 4 kali x ditambah 2 kali 0 sama dengan 8. Ini adalah persamaan 1, kalian menggantikan nilai y sama dengan 0. Maka 4x sama dengan 8, dapatlah nilai x sama dengan 2. Kalau sudah x sama y udah dapat, tinggal masukkan di sini. Y-nya 4, jika y-nya 0, x-nya 2. Ya, jika y 0, x 2, jika x 0, y 4. Kalau sudah, baru kita temukan titiknya x, y 0,4 dan 2,0. Ingat kalau membaca grafik itu dari x, y, x, y, x, y, gitu ya. Begitupun untuk persamaan kedua. Persamaan kedua di sini sama caranya. Jika x 0, maka persamaan keduanya adalah 2x plus 3y, maka x-nya diganti dengan 0, 2 kali 0, 0 plus 3y sama dengan 10, maka y-nya adalah 10 dibagi 3. Selanjutnya, jika y-nya 0, maka x-nya adalah 5. Tulis saja di sini 5. Jadi, untuk membaca titiknya 0,10 per 3, di sini 5,0. Barulah kita gambar grafiknya. Variabel x, ini garis x sumbu y. Nah, di sini titik-titiknya tulis semua. 0,4 berarti 0, x-nya ini sumbu x ya. 0,4 berarti titiknya di sini. 2,0 berarti dari x 2,0 berarti titiknya di sini. Baru kita sambungkan garisnya. Nih, 0,4 dan 2,0. Ini adalah garisnya. Selanjutnya persamaan kedua 0,10 per 3. Nah, cara 10 per 3 itu bagaimana? Kalian bagi aja, 10 bagi 3 adalah 3,3333. Berarti sekitar titiknya di sini. 0,3333. 0, x-nya 0, y-nya adalah 3,33. Berarti sekitar sini titiknya. Selanjutnya 5,0. Berarti sumbu x-nya mencari 5,0, berarti titiknya di sini. Barulah kita gabung garis ini. Maka kalau kalian tepat menggambarnya, terutama di kertas kotak atau buku kotak atau buku milimeter, kalian akan menemukan titik potongnya di sini dengan tepat. Di sini menunjukkan titik potong antara garis pertama dan garis kedua, yaitu x-nya adalah setengah, y-nya adalah 3, jadi setengah, 3. Maka titik potong kedua persamaan tersebut adalah setengah, 3. Ini adalah penyelesaiannya, gitu ya. Sama kayak penyelesaian yang kemarin setengah, 3. Nah, sekarang kita masuk di SPLTV. SPLTV itu apa? Sistem persamaan linear 3 variabel. Bentuk umumnya ax plus by plus cz plus k sama dengan 0. Boleh di sini x, y, z, boleh p, q, r, boleh
aja, A, B, C juga boleh X, Y, Z-nya. Di sini ingat koefisien ini di sini A, B, C, K ini adalah anggota bilangan real. Sedangkan A, B, C-nya di sini koefisien. Kenapa? Karena dia memiliki variabel. Jika tidak memiliki variabel namanya konstanta. X, Y, Z-nya merupakan variabel atau peubah. Jadi jangan bingung kalau ada kata peubah, karena peubah itu nama lain dari variabel. Selanjutnya, cara menyelesaikan SPLTV sama, ada beberapa cara seperti SPLDV. Di sini untuk metode eliminasi atau menghilangkan, langsung ke contohnya, tentukan HP dari persamaan ini. 1, 2, 3. X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Ada 3 variabel ya. Ini A, B, C. Ini adalah konstantanya. Konstantanya di ruas kanan semua. Nah, eliminasi untuk langkah pertama, eliminasi variabel X atau hilangkan variabel X dari persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 tulis, 2 tulis. Kalau sudah mau menghilangkan X, di sini 2 dan 3 belum sama. Biar sama berarti yang persamaan ini dikalikan 3, persamaan kedua dikalikan 2 biar jadi 6. Kalau udah sama di sini positif semua, berarti kita tinggal mengurangi. Dan untuk yang lainnya mengikuti. Min Y kali 3 adalah min 3Y, 2 kali 3 adalah 6Z, min 17 kali 3 adalah min 51. Persamaan 2 juga begitu, 2 kali 2 4Y, min 3 kali 2 adalah min 6Z, 17 kali 2 adalah 34. Selanjutnya sama, dikurangi. 6 dikurangi 6, 0. Min 3 dikurangi 4, min 7Y. 6 min 6, berarti jadinya min plus 6 tambah 6, 12Z, sama dengan min 51 min 34, berarti min tambah min, hutang ditambah hutang, berarti hutangnya nambah 85. Ini adalah persamaan keempat. Banyak ya kalau eliminasi di SPLTV. Yang kedua, eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 3. Boleh 1, 3, 2, 3 juga boleh. Untuk persamaan 1 dan 3, tulis saja persamaannya 1 persamaan 3. Dan kebetulan untuk mengeliminasi variabel X-nya di sini nilainya sama 2 dan 2. Jadi kita bisa langsung eliminasi dengan mengurangi. 2X dikurangi 2X otomatis 0, jadi hilang variabel X-nya. Tinggal variabel Y dan Z mengikuti ya, min Y min 2Y, berarti min Y plus 2Y, 2Y dikurangi 1Y berarti Y, ya kan? 2Z dikurangi Z adalah 1Z atau Z saja ditulisnya, sama dengan negatif 17 ditambah 21 berarti positif 4. Ini adalah persamaan 5. Udah dapat persamaan 4, persamaan 5, ini merupakan persamaan baru ya. Variabelnya juga sama YZ, YZ, maka kita menghilangkan variabel Y dari persamaan 4 dan 5. Sama caranya ya. Karena di sini min 7, di sini 1, berarti kali 1, di sini kali 7. Nah, nih. Di sini kenapa positif plus bukan dikurangi? Karena di sini tandanya negatif, di sini positif. Otomatis negatif 7 ditambah 7 hasilnya adalah 0. Kalau kalian kurangi negatif 7 dikurangi 7, maka hasilnya adalah negatif 14 karena hutang 7 ditambah hutang 7. Kalau negatif 7 ditambah 7 berarti otomatis dia hilang atau 0. Yang lainnya mengikuti, jadi dapat nilai Z. Negatif 57 dibagi 19 adalah negatif 3. Dapat deh nilai Z-nya. Nah, ini ya. Selanjutnya untuk nomor 4, eliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan 5. Kan tadi ada YZ, YZ, tinggal nilai Z-nya. Y-nya udah ketemu, tinggal nilai Z-nya. Dieliminasi Y-nya, Z-nya biar dapat nilai Y. Karena tadi udah dapat nilai Z. Nah, dapat nilai Y-nya dari di sini, karena di sini 12Z berarti ini dikali 12 juga. Semuanya jadi dikali 12. Nah, ini dikurangi. Kenapa 12 dikurangi 12? Positif tandanya gitu ya. Negatif 7 dikurangi 12 negatif 19. Y sama dengan negatif 85, negatif 48, negatif 133. Jadi Y adalah negatif 133 dibagi
negatif 19 sama dengan 7. Negatif bagi negatif pasti positif. Dapat Z, dapat Y. Dapat X nya dari mana? Nah, nggak ada nih. 4 dan 5, Y sama Z. Yang ada, kita balik lagi ke persamaan 1 dan 2. Maka yang kelima ini kita balik lagi ke persamaan 1 dan 2. Banyak sekali ya. Eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Kenapa kita harus mengeliminasi variabel Z? Karena yang belum kita ketahui adalah nilai X-nya. Y udah ada, Z udah ada, X-nya belum ada. Maka kita hilangkan variabel Z. Boleh variabel Y. Tapi di sini contohnya saya contohkan untuk variabel Z. Dihilangkan variabel Z-nya, dapatlah persamaan ke-6 ini, yaitu variabel X dan Y. Yang ke-6, hilangkan variabel Z ke persamaan 1 dan 3. Balik lagi ya ke langkah awal dan kedua. Nah, dapatlah persamaan ke-7 dari variabel X dan Y. Kalau sudah sama X sama Y-nya, kita eliminasi X dan Y-nya dengan eliminasi variabel Y-nya. Dapatlah nilai X. Udah dapat nilai X, Y, Z, lengkaplah sudah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z. Negatif 2X nya, Y nya adalah 7, Z nya adalah negatif 3. Gini cara menulisnya. Begitu ya, saya kira sudah paham. Untuk bab 3 part kedua, semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa dicatat biar tidak menumpuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berproses. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love